Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk perwakilan himpunan dan juga Recording teman-teman in progress. yang sudah hadir pada safari himpunan hari ini. Dan sebelum saya perkenalkan, nama saya Nabil Rahman selaku Project Officer dari OIM BUI tahun ini. Dan sebelum saya memulai acara safari himpunan ini, saya izin untuk mengabsen para perwakilan himpunan terlebih dahulu. Perwakilan himpunan Himaja hadir. Hadir. Oke. Perwakilan himpunan SKS hadir. Hadir. Perwakilan himpunan IKABA. Ikaba hadir. Perwakilan himpunan dari Komafil. Hadir. Perwakilan himpunan dari IMSI. Oke, lanjut. Perwakilan himpunan dari IMASIP. Hadir. Perwakilan himpunan dari IKSI. Hadir. Perwakilan himpunan dari IKMI. Hadir. Perwakilan himpunan dari IKASLA. Hadir. Perwakilan himpunan dari KMSG. Hadir. Hadir. Perwakilan himpunan dari KAMA. Hadir. Perwakilan himpunan dari IKSEDA. Hadir. Perwakilan himpunan dari Huarang. Oke. Perwakilan himpunan dari IKAPSIS. Oke. Perwakilan himpunan dari ISJ. Oke, baik. Terima kasih semuanya udah pada datang dalam safari himpunan ini. Dan kalau gitu boleh untuk dilanjutkan ke sesi presentasi. Boleh untuk operator. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Baik, udah terlihat kok. Oke. Baik. Berikut adalah presentasi kami terkait OIMF BUI tahun 2025. Boleh dilanjut? Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atau OIMF BUI merupakan kegiatan yang diadakan oleh Departemen KKB, BEM FBUI. Kegiatan ini menjadi wadah bagi seluruh anggota IKM FBUI untuk menyalurkan minat dan bakatnya mereka di bidang keilmuan. Melalui berbagai kompetisi karya ilmiah, OIM FBUI mendorong mahasiswa untuk mengkaji isu-isu penting yang relevan dengan kondisi masa kini dan masa depan, serta membuka peluang untuk memperluas jaringan pertemanan dan profesional. Dengan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, OIM FBUI bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa tidak hanya dalam lingkup FBUI, tapi juga dengan aspirasi untuk menjaga OIM UI tahun 2025. Mari dilanjut. Tema tema dan tagline pada tahun ini adalah A Shared Future Building a Culture of Human Rights Through Dialogue Connection atau singkatnya itu adalah hak asasi manusia. Tema ini mengajak generasi muda seperti kita mahasiswa untuk melihat hak asasi manusia bukan hanya sebagai konsep, tapi juga sebagai nilai yang perlu diwujudkan melalui pemikiran kritis inovatif dan aksi nyata. Kegiatan ini juga menjadi respon atas sebagai tantangan HAM pada saat ini dan juga mendorong mahasiswa untuk kontribusi lewat riset, gagasan, dan solusi kolaboratif. Kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan empati, kepedulian sosial, serta tanggung jawab intelektual demi masa depan yang adil dan inklusif dengan tagline Stand of Rights, Rise of Humanity. Boleh dilanjut?
Selanjutnya ada deskripsi kegiatan dari OIM FIB UI 2025, di mana pelaksanaan OIM ini akan dilaksanakan secara hybrid, mulai dari 29 Agustus hingga 4 Oktober 2025. Rangkaian kegiatannya itu mencakup roadshow, grand opening, perlombaan PKM dan non-PKM sendiri, workshop akademik, serta grand closing pada awal Oktober. Terdapat 9 kategori mata lomba yang terbagi dalam 2 kelompok utama, yakni ada PKM, terbagi menjadi PKM AI, PKM GFT, PKM RSH, dan PKM PM. Dan non-PKM ada debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, esai, poster infografis, dan kuis. Selanjutnya, ada Gelora Raya FIB, di mana Gelora Raya FIB ini adalah acara kolaborasi antara OIM FIB UI dengan kompetisi Olimbut FIB UI 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyemarakan rangkaian perlombaan dari kedua program kerja kepada seluruh IKM FIB UI. Bentuk kolaborasi ini berupa penggabungan acara Grand Opening dan Grand Closing dari kedua program tersebut. Pada Grand Opening akan diselenggarakan sesi parade yang terbuka untuk seluruh IKM FIB UI. Sementara untuk Grand Closing akan dimeriahkan dengan sesi konser yang juga terbuka untuk seluruh IKM FIB UI. Selanjutnya, ini adalah susunan acara kegiatan OIM FIB UI tahun ini, di mana pendaftaran lombanya yang semula dilaksanakan pada 4 Agustus kami undur karena satu dan lain hal menjadi tanggal 6 Agustus sampai 20 Agustus 2025. Untuk pelaksanaan lombanya sendiri mulai dari tanggal 1 September sampai 27 September, dan untuk grand closingnya 29 Agustus dan grand openingnya pada tanggal 3 Oktober 2025. Salin dia selanjutnya. Oke, jadi ini transparansi dana dari kami untuk aliran dana registrasi himpunan. Eh, Bisa di-scan untuk melihat detailnya. Registrasi untuk perlombaan di OIM FIB 2025 itu sebesar 425.000 per himpunan. Kami tidak mengadakan denda jika ada mata lomba yang tidak diikuti. Tetapi harus membayar 425.000 itu untuk mengikuti seluruhnya. Kebanyakan alokasi dana registrasi HIMA akan dialokasikan ke hadiah pada perlombaan yang diselenggarakan oleh OIM FIB UI 2025. Next.
Baik, berikut buklet PKM OIM FIB UI 2025. Saya Nadita Azhara selaku Koor PKM OIM FIB UI 2025 bersama rekan saya Asma Putri membawai bidang PKM. PKM adalah program kreativitas mahasiswa yang merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang PKM sendiri bertugas menyelenggarakan lomba PKM sebagai salah satu kategori dalam rangkaian acara Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 2025. Kategori PKM mencakup 4 cabang perlombaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada PKM PM, PKM RSH, Riset Sosial Humaniora. Yang kedua ada PKM PM, Pengabdian Masyarakat. Yang ketiga ada PKM GFT atau Gagasan Futuristik Tertulis. Dan yang keempat ada PKM AI, yaitu Artikel Ilmiah. Selanjutnya ada jadwal perlombaan di tanggal 1 sampai 20 Agustus itu pendaftaran lomba, dan di tanggal 21 Agustus 2025 itu dari jam 1 sampai jam 4 sore technical meeting. Di tanggal 22 Agustus sampai 5 September open submission of proposal dan poster PKM. Terus di tanggal 8 dan 19 September itu penilaian juri, proposal dan presentasi. Di tanggal 19 September itu presentasi GFT, di tanggal 12 September itu presentasi PKM PM, di tanggal 18 September itu presentasi PKM RSH, dan di tanggal 4 Oktober pengumuman pemenang pada Grand Closing OIM FIB UI 2025. Boleh di next. Terus ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran adalah 425.000 per himpunan dan sudah mencakup biaya pendaftaran untuk seluruh perlombaan di OIM FIB UI 2025 termasuk lomba PKM dan non-PKM. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Jago atas nama Nur Alia Mumtazah dengan rekening terlampir. Bukti pembayaran biaya pendaftaran harus disertakan dalam formulir pendaftaran sehingga penting untuk membayar tepat waktu. Himpunan yang terlambat mengirimkan formulir pendaftaran dianggap tidak mendaftarkan kontingen dalam seluruh mata lomba PKM. Jika terdapat kendala dalam mengirimkan formulir pendaftaran, dapat dikomunikasikan maksimal 2 hari sebelum tenggat waktu pendaftaran pada panitia terkait, yaitu koordinator dan wakil koordinator bidang PKM, dan akan diberikan tambahan waktu dengan denda sebesar 10.000 per hari. Selanjutnya ada mekanisme pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran OIM FIB UI 2025 dilakukan melalui Google Form. Terdapat 2 formulir untuk lomba PKM dan non-PKM. Setiap kontingen diwakili oleh 1 ketua kontingen untuk mengisi formulir. 1 kontingen hanya boleh memilih 1 dari 4 mata lomba PKM. Data yang dibutuhkan untuk mengisi formulir pendaftaran adalah data ketua kontingen meliputi nama lengkap, NPM, asal jurusan, tempat dan tanggal lahir, cabang lomba PKM yang akan diikuti, alamat email, nomor telepon, nomor WhatsApp, ID line, foto terbaru setiap anggota kontingen, screenshot, siak NG setiap anggota. Peserta akan diminta untuk melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran pada bagian akhir formulir. Contoh format pemberkasan kontingen untuk pengumpulan berkas peserta akan diinformasikan dalam formulir. Selanjutnya, untuk ketentuan peserta, yang pertama, peserta adalah mahasiswa aktif di program sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. 1 kontingen berisikan 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. Peserta dalam 1 kontingen boleh berasal dari angkatan yang berbeda, tetapi harus berasal dari program studi yang sama. Ketua kontingen hanya dapat memimpin 1 kontingen, sedangkan anggota dapat menjadi anggota dalam maksimal 3 kontingen. Setiap kontingen wajib didampingi oleh 1 orang dosen pendamping. Biodata dosen pendamping wajib dilampirkan dalam proposal PKM yang dikumpulkan. Proposal PKM yang tidak memuat biodata dosen pendamping akan didiskualifikasi. Setiap himpunan wajib mengirimkan minimal 1 kontingen dalam setiap mata lomba PKM. Setiap himpunan dapat mengirimkan maksimal 3 kontingen dalam setiap mata lomba PKM. Pendaftaran dilakukan melalui 1 formulir untuk seluruh mata lomba PKM dengan menyertakan bukti pembayaran biaya pendaftaran yang mencakup biaya pendaftaran untuk seluruh mata lomba PKM dan non-PKM. Identitas peserta yang didaftarkan sebagai kontingen lomba dalam OIM FIB UI 2025 harus sesuai dengan identitas yang tertera pada siak NG. Peserta yang memiliki perbedaan identitas akan didiskualifikasi.
Technical meeting wajib diikuti oleh ketua dan seluruh anggota setiap kontingen. Presentasi dilakukan dengan menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan mengenakan jaket kuning Fakultas Ilmu Budaya. Sesi presentasi dilakukan oleh peserta yang terdaftar. Dengan mendaftar, peserta OIM FIB UI 2025 bidang lomba PKM bersedia untuk menaati peraturan yang telah ditentukan. Peraturan yang berlaku bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya izin membacakan mekanisme pergantian peserta. Yang pertama, proses pergantian peserta lomba dapat dilakukan melalui LO himpunan dengan konfirmasi kepada penanggung jawab divisi lomba PKM yang bersangkutan. Yang kedua, batas waktu pergantian peserta adalah 7 hari sebelum jadwal presentasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengan permintaan pergantian peserta di luar waktu tersebut tidak akan disetujui. Yang ketiga, ketua kontingen harus mengumpulkan berkas peserta pengganti sesuai berkas yang diperlukan saat mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, kontingen yang melakukan penambahan, pengurangan, dan penggantian anggota tanpa melakukan prosedur penggantian peserta tidak dapat melanjutkan ke tahap presentasi dan didiskualifikasi. Baik, selanjutnya untuk mekanisme pengumpulan karya. Yang pertama, pengumpulan soft copy proposal PKM dan soft copy poster dilakukan melalui Gform dengan link yang akan diberikan oleh panitia pada saat pelaksanaan technical meeting. Yang kedua, pengisian Google Form pengumpulan karya diwakili oleh ketua kontingen dengan mencantumkan berkas-berkas wajib sebagai berikut. Yang pertama, ada jenis lomba PKM yang diikuti. Yang kedua, judul PKM yang diikuti. Yang ketiga, soft copy proposal PKM wajib dikumpulkan dalam format PDF, serta soft copy poster dalam format JPEG, PNG, atau PDF. Karya tidak boleh melebihi batas maksimal 10 MB dan harus diberi format nama file jenis PKM, asal himpunan, nama ketua kontingen. Contohnya seperti PKM, PKM-EI, IKABA dengan nama Nanita Azahra. Yang keempat, identitas setiap anggota kontingen termasuk diantaranya adalah nama lengkap, NPM, asal jurusan, alamat email, dan nomor telepon yang aktif di WhatsApp, identitas dosen pendamping, nama lengkap, fakultas, NIDN atau NIDK, nomor telepon yang aktif di WhatsApp, dan alamat email. Yang ketiga, pengecekan berkas perlombaan yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengecekan pada H-1 hari, H-3 jam, dan H-1 jam oleh LO himpunan. Baik, selanjutnya adalah ketentuan presentasi. Yang pertama, urutan presentasi akan ditentukan secara acak oleh panitia saat technical meeting. Yang kedua, kontingen-kontingen tiap lomba akan dibagi per sesi, yaitu sesi pagi pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat, dan sesi siang pada pukul 13.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, sehari setelah batas akhir terakhir pengumpulan proposal, panitia akan melakukan fiksasi jadwal dan hasilnya akan bersifat mutlak. Akan dilakukan dispensasi apabila kontingen ingin menukar jadwal dengan cara membuat kesepakatan dengan kontingen lain dan mengkonfirmasikannya dengan panitia yang bersangkutan atau LO himpunan. Yang keempat, sesi presentasi akan dilakukan melalui platform Zoom Meeting dan akan ada live streaming melalui kanal YouTube. Yang kelima, sesi presentasi untuk tiap kontingen dibagi menjadi 2 sesi, yaitu 10 menit sesi pemaparan dan 10 menit sesi tanya jawab. Yang keenam, pemeriksaan teknis akan dilakukan peserta sebelum presentasi dimulai. Yang ketujuh, peserta diwajibkan memakai pakaian yang sopan serta memakai jaket alma mater Universitas Indonesia atau disebut jakun FIB saat melakukan presentasi. Yang kedelapan, peserta wajib menyalakan kamera selama pelaksanaan presentasi dan saat sesi tanya jawab. Pengurangan poin akan diberikan kepada kontingen yang mematikan kamera tanpa alasan yang jelas. Yang kesembilan, seluruh anggota kontingen diwajibkan untuk hadir pada saat presentasi, kecuali jika salah satu anggota berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, seperti ke-10, pihak yang bersangkutan dirawat inap di rumah sakit dengan syarat yang keterangan dari dokter sudah dikumpulkan selambat-lambatnya 1 hari sebelum presentasi. Yang ke-11, anggota keluarga pihak yang bersangkutan meninggal dunia saat hari presentasi. Yang ke-12, dilarang menggunakan bahasa kasar, merokok, dan melakukan tindakan asusila selama waktu presentasi.
Dan yang terakhir, pengurangan poin juara umum sebesar 10 poin akan diberikan untuk program studi yang mengirimkan proposal PKM tetapi tidak mengikuti presentasi. Baik, selanjutnya penilaian juri. Pertama, kecuali PKM-EI yang hanya memiliki penilaian proposal, cabang PKM lainnya memiliki 2 penilaian jenis penilaian, yakni penilaian proposal dan penilaian presentasi. Yang kedua, penilaian proposal adalah penilaian yang didapatkan dari keseluruhan soft copy proposal PKM yang dikirimkan melalui Google Form. Yang ketiga, penilaian presentasi berasal dari evaluasi selama kontingen melakukan sesi presentasi dari awal hingga akhir. Yang keempat, nilai proposal menyumbang 60% dari nilai akhir, sedangkan nilai presentasi menyumbang sebanyak 40%, sehingga nilai total sama dengan 60% dikali nilai proposal ditambah 40% dikali nilai presentasi. Yang kelima, penilaian dilakukan oleh juri dan hasilnya bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Yang keenam, pengurangan poin dapat diberikan kepada kontingen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pengurangan poin akan dijelaskan lebih lanjut setelah penjelasan ketentuan poster. Selanjutnya, pendapat penalti dan diskualifikasi. Yang pertama, usulan karya PKM akan dicek presentasi plagiarismenya menggunakan Turnitin. Toleransi plagiarisme yang ditetapkan oleh Panitia PKM OIM FIB UI 2025 adalah 15%. Karya yang melebihi presentasi tersebut akan ditetapkan sebagai pelanggaran terhadap norma etika akademik dan akan diberlakukan sistem diskualifikasi bagi kontingen yang bersangkutan. Yang kedua, usulan karya PKM harus berasal dari ide dan kreativitas asli para penulis dan merupakan hak milik penulis yang tidak pernah berpindah tangan ke pihak lain. Pelanggaran terhadap hal ini akan berakibat diskualifikasi. Yang ketiga, usulan karya PKM yang dikumpulkan adalah karya yang belum pernah didanai dikti maupun pihak lainnya. Pelanggaran akan berdampak diskualifikasi. Yang keempat, keterlambatan dalam mengumpulkan soft copy proposal akan berakibat pengurangan nilai sebesar 5 poin per jam, serta akan dikenakan denda Rp10.000 per hari. Jika keterlambatan lebih dari 12 jam, kontingen akan didiskualifikasi. Yang kelima, ketidakhadiran anggota kelompok di luar ketua tanpa keterangan atau di luar 2 kondisi pengecualian akan diberlakukan pengurangan nilai sebesar 5 poin. Sementara ketidakhadiran ketua kelompok tanpa keterangan atau di luar 2 kondisi pengecualian akan berakibat diskualifikasi kelompok. Kondisi pengecualian dapat dilihat di poin ketentuan presentasi nomor 9. Yang keenam, keterlambatan peserta pada sesi presentasi akan dikenakan pengurangan nilai 2 poin per 5 menit. Maksimal durasi keterlambatan adalah 15 menit. Lebih dari itu, maka peserta akan dianggap tidak hadir. Selanjutnya ada ketentuan poster yang pertama. Setiap kontingen wajib membuat poster berkaitan dengan karya PKM yang disusun. Poster dikirim dalam bentuk soft copy, JPG, PNG, atau PDF yang akan dikirim bersamaan dengan pengumpulan karya PKM. Yang kedua, tidak ada peraturan khusus terkait pembuatan poster. Kontingen memiliki kebebasan untuk membuat poster berisikan gambar dan tulisan yang mendukung karya PKM mereka. Yang ketiga, poster tidak mempengaruhi penilaian. Namun, poster berguna sebagai bentuk publikasi pribadi kontingen yang bersangkutan sekaligus menunjukkan tingkat dedikasi kontingen dalam penyusunan PKM mereka. Selanjutnya adalah penjelasan bidang PKMAI. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Artikel Ilmiah atau PKMAI merupakan salah satu bidang lomba PKM yang bertujuan untuk menyediakan sarana bagi mahasiswa dalam menyusun artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian atau kegiatan akademik kelompok yang telah dilakukan di masyarakat. Pada PKMAI, peserta hanya perlu mengirimkan artikel ilmiah tanpa memerlukan pengajuan proposal dan presentasi. Hasil kegiatan berkelompok yang dapat ditulis menjadi artikel ilmiah PKMAI adalah hasil praktik kerja lapangan atau PKL atau praktik pengalaman lapangan PPL serta kuliah kerja nyata KKN atau kegiatan akademik berkelompok lainnya. Hasil tidak boleh berupa tugas atau praktikum individu, perkuliahan, skripsi maupun tugas akhir. Selanjutnya ada ketentuan penulisan PKMAI menggunakan font Times New Roman ukuran 12 kecuali nama penulis dan nama institusi. Penulis korespondensi ukuran 11, abstrak dan kata kunci ukuran 10. Jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4, margin kanan atas bawah masing-masing 3 cm. Halaman inti dari judul hingga daftar pusaka berjumlah minimal 8 halaman dan maksimal 15 halaman.
Isi utama artikel ilmiah terdiri dari halaman inti dan lampiran, diberi nomor halaman dengan angka 123 yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari halaman judul artikel ilmiah. Selanjutnya ada sistematika penulisan PKMI. Yang pertama itu judul, lalu abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Lalu ada ucapan terima kasih, kontribusi penulis, daftar pustaka, dan terakhir lampiran. Dengan lampiran 1 yaitu biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping. Lampiran 2 yaitu kontribusi ketua, anggota, dan dosen pendamping. Lampiran ketiga yaitu surat pernyataan dari ketua tim penyusun. Dan lampiran keempat yaitu surat pernyataan sumber tulisan. Berikut ini penjelasan mengenai PKM-GFT. PKM-GFT merupakan kompetisi gagasan kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Solusi yang diajukan tidak harus menghasilkan output nyata, tetapi perlu adanya cakupan ide, tahapan pemikiran, dan rencana implementasi di masa depan. Karya tulis dalam PKM-GFT tidak terikat pada bidang ilmu tertentu dan harus bersifat realistis, futuristik, implementatif, serta berdurasi panjang. PKM-GFT meliputi seluruh aspek berbangsa yang berkaitan dengan tema sosial seperti ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, energi, teknologi dan pangan, serta lingkungan. Selanjutnya, ketentuan penulisannya, bentuk file PDF dan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan, layout penulisan menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Isi utama proposal PKM-GFT terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman inti memuat isi proposal dari bagian pendahuluan sampai daftar pustaka yang berjumlah 8-15 halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor dengan angka yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Selanjutnya, sistematika penulisannya meliputi daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gagasan, bab 3 kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Di lampiran ini terdapat lampiran 1 mengenai biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping, lampiran 2 mengenai susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas, serta lampiran 3 mengenai surat pernyataan ketua tim penyusun. Selanjutnya, Selanjutnya, perkenalkan saya Hana Haifa selaku penanggung jawab bidang PKM 2 yang membawahi PKM PM dan PKM RSH. Di sini saya izin menjelaskan PKM PM. PKM PM atau Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan kreativitas mahasiswa yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Kegiatan PKM PM bukan hanya menuntut mahasiswa untuk dapat menguasai disiplin ilmu tertentu, melainkan juga harus memanfaatkan disiplin ilmu tersebut di lingkungan masyarakat. Salah satu cara mengimplementasikan disiplin ilmu tersebut adalah dengan cara mengatasi permasalahan di lingkungan masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan dituntut untuk dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang baik dan mengatasi permasalahan yang ada dengan menggunakan disiplin ilmu yang sudah didapatkan selama berada di bangku perkuliahan. Selain itu, memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan PKM-PM dapat dilakukan melalui kolaborasi yang dibangun oleh antara mahasiswa dan mitra seperti masyarakat non-profit, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, Karang Taruna, kelompok PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga, panti asuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan program yang tidak hanya menyentuh permasalahan sosial, tetapi memberdayakan masyarakat melalui pendekatan dan solusi yang tepat dan efektif. Baik, selanjutnya ini adalah ketentuan penulisan untuk PKM-PM. Yang pertama, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Yang kedua, bentuk file adalah PDF dan menggunakan huruf TNR dengan ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan atau justify, layoutnya menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Isi utama proposal PKM-PM terdiri dari daftar isi, bagian inti, dan lampiran. Daftar isi diberi penomoran halaman dengan huruf Romawi yang diletakkan pada sudut kanan bawah.
Penomoran halaman 1 dimulai dari daftar isi. Bagian inti adalah bagian proposal yang memuat bab 1, pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Bagian inti memuat maksimum 10 halaman. Bagian inti dan lampiran diberi penomoran halaman dengan angka Arab 1, 2, dan 3, dan seterusnya diletakkan pada sudut kanan atas. Serta penomoran halaman 1 dimulai dari bab 1 pendahuluan. Selanjutnya untuk sistematika penulisan. Yang pertama ada daftar isi. Lalu selanjutnya ada bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 gambaran umum masyarakat mitra, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, bab 5 penutup, dan ada daftar pustaka. Selain itu ada beberapa lampiran yang harus dilengkapi. Lampiran yang pertama berisi biodata ketua, anggota, serta dosen pendamping. Lampiran kedua berisi justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga berisi susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Lampiran keempat berisi surat pernyataan ketua pelaksana. Lampiran kelima berisi surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra. Dan lampiran keenam berisi denah detail lokasi mitra program dengan Google Map yang menunjukkan jarak dengan kampus maksimal 100. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Akila Kira Syukufa selaku Wakil Penanggung Jawab PKM 2. Di sini terdapat PKM RSH, yaitu Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset Sosial Humaniora, adalah kegiatan kreativitas mahasiswa yang berfokus pada penelitian mengenai fenomena sosial dan humaniora dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang sosial dan humaniora, mahasiswa diharapkan mampu merancang metodologi penelitian yang menjadi jawaban dari permasalahan sosial dan humaniora. Selain itu, mahasiswa dapat memahami dan membaca segala fenomena dari sudut sosial dan humaniora. Sudut sosial diambil dari aspek ekonomi, sosiologi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan sudut humaniora diambil dari nilai-nilai dasar manusia. Mahasiswa dapat menganalisis fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat secara kritis dan inovatif sehingga menghasilkan solusi bagi kehidupan masyarakat atas permasalahan yang terjadi. Dengan adanya fenomena tersebut, membantu mahasiswa untuk berlatih dalam menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan metodologi penelitian yang digunakan. Hasil penelitian tersebut membuat karakteristik yang berbeda pada sosial dan humaniora. Selanjutnya, ketentuan penulisan. Yang pertama, judul PKM RSH menggunakan bahasa baku, baik akronim maupun singkatan, dan tidak melebihi 20 kata. Yang kedua, bentuk file PDF dan menggunakan Times New Roman, ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Yang ketiga, isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Yang keempat, halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Romawi yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Yang kelima, penomoran halaman Romawi dimulai dari daftar isi. Yang keenam, halaman inti memuat maksimum 10 halaman. Yang ketujuh, halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Dan terakhir, penomoran halaman 1 dimulai dari bab 1 pendahuluan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Pertama, terdapat daftar isi. Bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum masyarakat mitra, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan yang terdiri dari anggaran kegiatan dan jadwal kegiatan. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Lampiran pertama berisi biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping. Lampiran kedua berisi tentang justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran 3 berisi susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Lampiran 4 berisi surat pernyataan ketua pelaksanaan. Lampiran 5 berisi surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari mitra. Lampiran 6 denah detail lokasi mitra program dengan Google Map yang menunjukkan jarak dengan kampus dengan maksimal 100 km. Selanjutnya adalah bidang non-PKM. Perkenalkan saya Risan Gus Amar.
sebagai koordinator bidang non-PKM beserta rekan saya Caila Najwa Arosa sebagai wakoornya. Baik, sebentar. Bidang non-PKM OIM FIBUI 2025 merupakan program yang membawahi perlombaan yang diadakan di luar ruang lingkup program kreativitas mahasiswa atau PKM dan karya tulis ilmiah. Adapun perlombaan tersebut terdiri atas debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, esai, kuis, dan poster infografis. Bidang non-PKM berfokus dalam menguji kemampuan analitis, kritis, dan kreatif mahasiswa dalam berbagai cabang keterampilan. Dengan mengangkat tema A Shared Future, Building a Culture of Human Rights Through Dialogue and Action, OIM FIBUI 2025 melalui bidang non-PKM mengeksplorasi dan mendalami topik HAM dengan mengintegrasikan metode, konsep, dan bidang untuk mencapai kesadaran yang lebih komprehensif. Selanjutnya adalah jadwal perlombaan. Teman-teman bisa lihat sendiri di dalam bookletnya, tapi secara umum perlombaan akan dilakukan secara penuh di bulan September di hari Jumat dan juga Sabtu. Kemudian selanjutnya untuk biaya pendaftaran kurang lebih sama seperti PKM di mana nominal yang harus dibayarkan yaitu sejumlah 425.000 sudah mencakup seluruh lomba baik PKM maupun non-PKM dan dapat ditransfer melalui bank yang sudah tertera atas nama Nur Alia Mumtazah. Untuk dipastikan bahwa bukti pembayaran disertakan dalam formulir dan apabila tidak disertakan maka akan dinyatakan mengalami keterlambatan. Dan apabila himpunan mengalami keterlambatan dalam mengirimkan tim, maka dianggap himpunan tersebut tidak mengirimkan kontingen. Himpunan yang mengajukan perpanjangan waktu untuk registrasi tetap akan dikenakan pengurangan poin sebanyak 5 poin per jam sesuai dengan kesepakatan. Himpunan yang melebihi waktu maksimal 12 jam setelah pengajuan maka akan didiskualifikasi. Selanjutnya untuk ketentuan peserta, secara umum sama seperti PKM, di mana peserta merupakan mahasiswa aktif dan dibuktikan melalui screenshot dari Siak NG bagian ringkasan. Kemudian peserta dalam satu tim khusus seperti lomba dan juga kuis harus berasal dari satu program studi yang sama dan tidak boleh berbeda. Peserta yang mengikuti perlombaan harus memiliki identitas yang sesuai dengan yang telah didaftarkan. Bila berbeda, maka akan didiskualifikasi. Technical meeting dapat diwakili oleh minimal 1 orang dalam sebuah tim, dan setelah technical meeting tersebut, maka penyelenggara menganggap bahwa seluruh peserta telah mengetahui dan memahami peraturan perlombaan yang berlaku, dan tidak menerima protes ataupun komplain di kemudian hari. Peserta diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan pengurangan poin serta pendiskualifikasian sebagai sanksi akan diberikan jika pelanggaran terhadap peraturan tersebut dilakukan baik sengaja maupun tidak. Informasi tambahan terkait perihal lain yang tidak tercantum dalam poin-poin yang sudah saya sampaikan akan dijelaskan lebih lanjut dalam technical meeting yang akan dilaksanakan sesuai jadwal. Selanjutnya, mekanisme pendaftaran. Mekanisme pendaftaran pertama pada tahap prahari H, proses registrasi OIM FIBUI 2025 dilakukan secara daring melalui Google Form dan email resmi registrasi OIM FIBUI 2025. Yang kedua, pendaftaran kontingen dilakukan oleh ketua kontingen dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Yang ketiga, ketua kontingen wajib mengisi Google Form OIM FIBUI 2025 dengan data yang mencakup program studi, nama lengkap, NPM, nomor telepon, ID line, dan alamat email aktif. Yang keempat, di bagian akhir formulir akan dicantumkan informasi mengenai mekanisme pembayaran OIM FIBUI 2025 serta contoh format dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pengumpulan berkas peserta. Yang kelima, berkas yang perlu dikumpulkan oleh ketua kontingen meliputi daftar data diri kontingen, berisi nama lengkap, program studi, angkatan, NPM, dan cabang lomba yang diikuti. Dokumen ini dikompilasi dalam satu file dengan format XLS. Lalu screenshot ringkasan Siak NG dari setiap anggota kontingen, foto terbaru dari seluruh peserta lomba, dan bukti pembayaran pendaftaran kontingen. Seluruh dokumen peserta dikumpulkan dalam bentuk Google Drive dan dikirimkan ke email registrasi yakni oimfibui2025@gmail.com. Lalu ada mekanisme registrasi ulang.
Yang pertama, registrasi ulang dimulai 1 jam sebelum lomba berlangsung. Contoh, jika lomba dijadwalkan mulai pukul 15.30, maka registrasi ulang akan dimulai pukul 14.30. 2. Untuk lomba non-presentasi, jadwal registrasi ulang ditetapkan sebagai berikut. Esai pada tanggal 21 Agustus 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Poster infografis 21 Agustus 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada hari pelaksanaan lomba akan ada 2 jenis registrasi. Yang pertama, registrasi ulang untuk perwakilan peserta dan registrasi ulang untuk ketua kontingen. Jika ketua kontingen berhalangan hadir, ia bisa menunjuk wakilnya dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada panitia. Yang keempat, ketua kontingen atau wakilnya wajib mendampingi anggota tim selama proses registrasi ulang. Yang kelima, registrasi perwakilan hanya dapat dilakukan oleh anggota tim yang sama. Yang keenam, registrasi kontingen juga dapat diwakili oleh penanggung jawab lomba dari tiap perwakilan. Yang ketujuh, registrasi ulang secara luring dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia di meja registrasi di depan ruangan lomba. Yang kedelapan, setelah mengisi daftar hadir, peserta wajib menunjukkan KTM atau laman siak NG sebagai untuk verifikasi. Yang kesembilan, untuk registrasi ulang secara daring digunakan Google Form yang terpisah bagi ketua kontingen dan perwakilan tim. Yang ke-10, setelah mengisi Google Form, peserta akan menerima tautan untuk mengikuti pertemuan Zoom lomba. Yang ke-11, dalam sesi Zoom, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera untuk proses verifikasi wajah oleh panitia. Yang ke-12, dokumen yang harus disiapkan saat registrasi ulang mencakup bukti identitas berupa KTM atau laman siak NG. Bisa berupa tangkapan layar dan foto terbaru anggota kontingen. Yang terakhir, jika terjadi kelambatan saat registrasi ulang, maka akan ada pengurangan poin dengan SOP tiap cabang lomba. Lalu ada mekanisme pergantian peserta. Yang pertama, pergantian peserta mengikuti aturan masing-masing cabang lomba. Untuk lomba esai dan poster infografis, pergantian peserta tidak diperbolehkan setelah tenggat pengumpulan karya berakhir. Untuk lomba debat dan kuis, pergantian peserta masih diizinkan sampai H7 sebelum pelaksanaan lomba, paling lambat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, permohonan pergantian peserta hanya dapat diajukan oleh ketua kontingen kepada LO himpunan masing-masing. Selanjutnya, LO akan meneruskan permohonan terkait kepada tim registrasi dan panitia bidang lomba terkait. Yang ketiga, data peserta pengganti wajib dikirimkan ke email resmi panitia di oimfib2025@gmail.com pada waktu yang sama. Yang keempat, dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan pergantian peserta meliputi file XLS berisi data diri yang telah diperbarui, dan tangkapan layar ringkasan siak NG milik peserta pengganti, dan foto terbaru peserta pengganti. Permohonan pergantian peserta untuk seluruh lomba non-PKM yang diajukan setelah batas waktu, sebagaimana disebutkan pada poin 1, tidak akan diproses kecuali untuk lomba debat dan kuis jika terdapat alasan akademis atau force majeure yang dibuktikan secara valid. Rincian lebih lanjut akan diatur dalam ketentuan teknis masing-masing lomba. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Syifa Fadila sebagai penanggung jawab dari lomba esai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetisi esai merupakan salah satu cabang perlombaan yang diselenggarakan oleh OIM FIB dengan misi utama untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam merumuskan gagasan-gagasan orisinal dan menunjukkan daya analisis kritis melalui landasan keilmuan yang kuat. Selain itu, lomba ini juga menuntut peserta untuk mempertunjukkan kemahiran berbicara di muka umum atau public speaking untuk memaparkan hasil tulisan mereka dalam format video. Tema yang diusung dalam kompetisi esai pada tahun ini adalah dari mahasiswa untuk masyarakat. Upaya nyata mewujudkan kepedulian HAM terhadap ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun proses perlombaan akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu dengan peserta mengerjakan esai secara mandiri dan juga menggunakan platform Zoom untuk penjurian akhir. Pada tahap awal, pengerjaan dilakukan secara asinkronus, lalu dilanjutkan dengan penyisihan pada penjurian pertama, hingga berhasil mendapatkan 5 peserta terbaik untuk maju ke babak selanjutnya. Kemudian pada tahap selanjutnya, peserta memaparkan hasil tulisan dan dilanjutkan dengan penjurian akhir. Yang kemudian adalah mengenai ketentuan peserta. Yang pertamanya adalah peserta adalah mahasiswa atau mahasiswi aktif program S1 dari 15 program studi yang terdapat di FIB UI yang dibuktikan dengan screenshot siak NG pada bagian ringkasannya. Kemudian yang kedua, setiap program studi mengirimkan maksimal 2 peserta dengan masing-masing peserta hanya diperbolehkan mengirim 1 esai.
Kemudian yang ketiga, peserta yang terpilih sebagai 5 esai terbaik wajib untuk mengikuti sesi tanya jawab yang dilakukan secara daring. Kemudian yang keempat, peserta yang mengajukan perpanjangan waktu untuk registrasi akan dikenakan pengurangan sebesar 5 poin per jam sesuai kesepakatan. Jika peserta melewati batas maksimal 12 jam setelah mengajukan perpanjangan waktu, maka akan otomatis didiskualifikasi dari perlombaan. Kemudian adalah mengenai ketentuan esai dan video. Yang pertama adalah terdapat 2 tahap penjurian dalam perlombaan esai, yaitu tahap pertama adalah pengumpulan karya dan tahap kedua melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara daring. Kemudian yang kedua, tiap peserta diberikan waktu 30 menit dengan alokasi waktu 15 menit awal untuk presentasi ulang hasil tulisan mereka dan 15 menit berikutnya untuk uji argumentasi dengan juri. Kemudian yang ketiga, esai yang dikumpulkan adalah karya orisinil, tidak mengandung unsur sara, dan belum pernah dipublikasikan atau dimenangkan dalam lomba apapun. Kemudian yang keempat, durasi video maksimal 20 menit. Kemudian adalah kualitas video minimal 480. Yang nomor 6, peserta wajib menampilkan salin dia atau PowerPoint presentasi dengan ketentuan terlihat setidaknya setengah dari layar. Kemudian, peserta juga wajib menampakkan wajah di dalam video sampai sebatas dada. Adapun selanjutnya adalah mengenai petunjuk penulisan. Yang pertama, tema penulisan esai adalah dari mahasiswa untuk masyarakat, upaya nyata mewujudkan kepedulian HAM terhadap ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian kedua, esai yang dikumpulkan merupakan esai ilmiah, bukan esai populer. Ketiga, isi tulisan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh peserta. Yang nomor 4, penulisan esai menggunakan standar tata bahasa yang baku atau bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima, format penulisan esai menggunakan spasi 1,5, kertas berukuran A4, jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12, dengan memberikan margin 4 cm dari kiri, 3 cm dari kanan, dan 3 cm dari batas bawah. Kemudian yang keenam, panjang esai 8-12 halaman, dan sudah termasuk judul dan daftar pustaka. Kemudian yang ketujuh, pada bagian atas judul tertulis nama dan program studi peserta lomba. Kemudian yang kedelapan, struktur esai harus terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, data pengantar, urgensi permasalahan, dan tujuan penulisan. Yang kemudian struktur selanjutnya adalah isi. Isi ini berisi mengenai pemaparan masalah, tinjauan pustaka, dan gagasan yang dipaparkan. Dan bagian yang paling terakhir adalah penutup, yaitu mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. Kemudian esai juga harus bersifat kritis dan sistematis. Kritis di sini memiliki poin-poin bahwa pemaparan hasil analisis yang didukung oleh argumen ilmiah yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya atau divalidasi. Kemudian selanjutnya tulisan berisi gagasan atau ide mengenai permasalahan atau mengantisipasi permasalahan yang akan, sedang, atau telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah tulisan didukung oleh data dan atau informasi yang akurat. Kemudian mengenai sistematis di sini memiliki poin-poin bahwa penulisan mengikuti langkah penulisan akademik secara runut dan sistematis. Kemudian, tulisan akademik setidaknya memuat mengenai unsur identifikasi masalah, analisis, sintesis, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian, judul esai diketik menggunakan huruf besar atau huruf kapital dengan cetak tebal, bold, dan posisi berada di tengah tanpa digarisbawahi. Kemudian selanjutnya nomor 11, judul tidak berada di dalam halaman terpisah. Nomor 12, subjudul ditulis dengan diberi cetak tebal atau bold dari sebelah kiri. Huruf pertama setiap kata menggunakan huruf besar atau kapital kecuali pada kata tugas dan kata sambung. Kemudian nomor 13, nomor halaman dicantumkan di sudut kanan bawah. Yang ke-14, jika terdapat sumber referensi, maka perlu dilampirkan pada halaman terakhir dengan menggunakan referensi, citasi, dan anotasi dengan format apa. Kemudian mengenai sistem pengumpulan. Peserta mengumpulkan 3 buah berkas berupa soft copy esai, kemudian adalah salin dia atau PPT berisi esai dengan format yang lebih singkat untuk pemaparan, dan yang ketiga adalah video presentasi. Berkas-berkas tersebut dikirim melalui link Google Form yang akan diberikan dengan format sebagai berikut. Kemudian nomor 2, esai disimpan dalam format PDF, salin dia disimpan dalam format PPTX, dan video presentasi disimpan dalam format MP4 atau WebM atau MKV atau WMV. Kemudian karya tulis dapat dikumpulkan mulai dari hari Minggu tanggal 7 September 2025.
Yang keempat, peserta yang terlambat mengumpulkan karya maksimal 1 jam dari waktu yang telah ditentukan panitia dengan alasan apapun akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 2 poin per 5 menit. Jika dalam waktu 1 jam peserta tidak mengumpulkan karya, maka dianggap tidak mengumpulkan dan akan didiskualifikasi. Kemudian yang nomor 5, penjurian dan penilaian karya pada tahap 1 dimulai pada hari Minggu 14 September 2025. Dan nomor 6, sebanyak 5 esai terbaik akan dipilih untuk mengikuti sesi tanya jawab secara daring melalui platform Zoom pada Sabtu 20 September 2025. Adapun di sini mengenai sistem penilaian, yang pertama penilaian terbagi menjadi 2 kategori, yaitu penilaian penulisan esai dan penilaian presentasi esai. Bobot dari penilaian tulisan esai adalah 60% dari keseluruhan nilai yang akan diberikan oleh juri. Kemudian bobot penilaian presentasi esai adalah 40% dari keseluruhan nilai yang akan diberikan oleh juri. Adapun sistem penjurian bisa dilihat sebagai berikut poin-poinnya. Oke, bisa kemudian ke lomba selanjutnya. Oke, lomba selanjutnya itu ada posting infografis dan itu ada saya sendiri, Namira. Jadi kompetisi posting infografis adalah sebuah kompetisi non-PKM yang diselenggarakan oleh OIM FIB UI 2025. Melalui lomba ini kami mengundang para mahasiswa untuk menciptakan desain grafis inovatif yang mampu menyajikan data secara visual, berfungsi sebagai media publikasi, standar komunikasi informasi yang efektif. Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri di kalangan mahasiswa FIB UI terhadap berbagai fenomena sosial yang sedang berkembang. Lebih dari itu, lomba ini juga menjadi wadah ekspresi kreatif yang ideal bagi mahasiswa FIB yang memiliki minat atau bakat dalam desain poster. Kami berharap kompetisi ini akan melahirkan pemenang-pemenang berbakat yang nantinya akan menjadi perwakilan IB di ajang OIM UI 2025 membawa nama baik fakultas dengan karya-karya terbaik mereka. Selanjutnya, untuk ketentuan peserta itu hampir semua sama kayak di esai, dan karena udah jelasin sebelumnya, jadi selanjutnya Oke, untuk selanjutnya itu ada petunjuk pelaksanaan umum. Yang pertama itu semua poster yang dilombakan berbasis pada tema besarnya, peserta diharapkan untuk memusatkan konten poster pada pencarian solusi atau tindakan preventif dari salah satu studi kasus di bawah ini. Yang pertama ada rendahnya pemahaman remaja terhadap HAM, kedua ada kurangnya keberanian bertindak menyaksikan pelanggaran HAM. Pemenang akan dipilih juara 1, 2, 3 berdasarkan penilaian juri, serta akan ada pemenang favorit berdasarkan voting online melalui platform Google Form yang linknya akan dibagikan di akun resmi Instagram OIM FIB UI 2025. 3. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada acara Grand Closing OIM FIB 2025. Pemenang juara 1 lomba cipta poster infografis akan diberikan kesempatan untuk memaparkan sebuah presentasi dari karya poster infografis pada laman media FIB UI. Keputusan Dewan Juri adalah mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Peserta yang terlambat menentukan panitia dengan alasan apapun dikenakan pengurangan nilai sebesar 2 poin per 5 menit. Lewat dari 1 jam, peserta akan dianggap tidak mengumpulkan dan akan didiskualifikasi. Selanjutnya ada ketentuan karya. Yang pertama, hasil poster infografis harus merupakan karya asli peserta dan belum pernah dilombakan sebelumnya. Hasil akhir karya berbentuk digital, tidak ada penyerahan karya dalam bentuk fisik. Isi dan serta ornamen dalam karya tidak boleh menyinggung unsur sara. Karya poster infografis dibuat sebagai visualisasi dari tema besarnya. Apabila konten karya dianggap tidak sesuai dengan tema, maka panitia berhak untuk mengurangi poin di bawah penilaian karya peserta. Karya yang telah diserahkan menjadi data milik panitia dan tidak akan dikembalikan. Namun begitu hak cipta akan tetap melekat pada peserta. Panitia berhak untuk melakukan hal sebagai berikut, yaitu mempublikasikan tiap karya dengan identitas peserta
bagian dari kurasi virtual exhibition, pose infografis, melakukan promosi atau publikasi kegiatan lomba dengan mencantumkan identitas peserta secara lengkap pada karya. Ketujuh, apabila terbukti adanya kecurangan atau kelalaian dari peserta dalam mematuhi ketentuan lomba, panitia berhak penuh untuk mendiskualifikasi karya peserta dan membatalkan gelar juara serta penghargaan yang telah diterima. Bentuk kecurangan itu seperti joki atau menduplikasi karya peserta orang lain dengan 90%. Terakhir, panitia tidak bertanggung jawab apabila muncul tuntutan dari pihak eksternal atas karya yang dilombakan. Terus untuk sistem pengumpulannya, yang pertama, konten poster infografis disajikan dalam bahasa Indonesia baku dan sesuai kaidah penulisan. Dan poster infografis dibuat dalam ukuran 3 dengan format vertikal atau portrait mode. Setelah berwarna penuh tanpa garis tepi pada area gambar, kecuali merupakan bagian dari desain poster. Sumber atau daftar pustaka yang digunakan dalam poster infografis harus dapat dipercaya. Penggunaan sumber seperti Wikipedia dan atau Blogspot tidak diperbolehkan. Sebuah sumber foto atau elemen visual yang digunakan harus dicantumkan. Apabila tidak, maka peserta dianggap menindak plagiaris yang diskualifikasi. Handy dengan resolusi minimal 3000 ppi dan maksimal ukuran soft copy 3500 x 2500 pixel. File mentah dari desain poster infografis turut ditampilkan seperti Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, atau Inkscape. Peserta bebas memilih aplikasi software untuk membuat poster infografis. Batas akhir pengumpulan karya pada Minggu 7 September 2025. Dan untuk sistem penjurian didasarkan pada komponen penilaian sebagai berikut. Pertama, ada originalitas karya, yaitu 30%, kesesuaian dengan tema dan unsur teknis 10%, isi 30%, dan kreativitas 30%. Dan selanjutnya kemudian saya bersama dengan Namira akan menjadi penanggung jawab dari lomba kuis. Kompetisi kuis merupakan salah satu cabang perlombaan yang diselenggarakan oleh OIM FIB 2025 dan termasuk ke dalam bidang non-PKM. Perlombaan kuis bertujuan untuk menguji kemampuan para peserta lomba melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai pengetahuan umum secara tepat dan cepat sesuai dengan tema besar OIM FIB UI 2025, yaitu Shared Future, Building a Culture of Human Rights Through Dialogue and Action. Kemudian untuk mencapai kemenangan, perlombaan ini membutuhkan kerjasama tim dan diselenggarakan dalam beberapa jenis pertandingan, yaitu babak benar atau salah, trivia, hangman, dan juga jeopardy. Kemudian selanjutnya adalah mengenai ketentuan peserta. Peserta yang pertama adalah mahasiswa atau mahasiswi aktif program S1 dari 15 program studi yang terdapat di FIB UI yang dibuktikan dengan screenshot siap NG pada bagian ringkasannya. Kemudian yang kedua, peserta yang berada di dalam satu tim merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang berada di dalam satu program studi yang sama. Kemudian yang ketiga, tiap program studi mengirimkan minimal 3 orang dan maksimal 5 orang, termasuk juru bicara utama dan juru bicara cadangan. Kemudian yang keempat, peserta yang mengajukan perpanjangan waktu untuk registrasi akan dikenakan pengurangan sebesar 5 poin per jam sesuai dengan kesepakatan. Jika peserta melewati batas waktu maksimal 12 jam setelah mengajukan perpanjangan waktu, maka akan otomatis didiskualifikasi dari perlombaan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai peraturan peserta. Yang pertama, tiap peserta wajib mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan kompetisi kuis dengan tertib dan teratur. Kemudian yang kedua, jika terdapat lebih dari 2 anggota kontingen yang terlambat hadir lewat dari 5 menit tanpa alasan yang jelas, maka kontingen akan didiskualifikasi. Kemudian yang ketiga, jika terdapat 1 atau 2 anggota kontingen yang terlambat hadir lewat dari 5 menit, maka perlombaan akan tetap berlangsung.
tanpa kehadiran anggota tersebut dengan konsekuensi bahwa anggota tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti rangkaian perlombaan. Kemudian yang keempat, jika terdapat pergantian anggota tim karena alasan akademik atau force majeure seperti kecelakaan, berduka, dan lain-lain, maka diperkenankan untuk melakukan pergantian anggota dengan syarat memberitahu kepada divisi LO maksimal 30 menit sebelum perlombaan dimulai dan anggota pengganti sudah ada di dalam ruangan perlombaan. Kemudian adalah mengenai keterangan umum. Yang pertama, seluruh rangkaian perlombaan kuis akan dikerjakan oleh peserta bersama timnya di dalam ruangan perlombaan yang telah ditentukan. Yang kemudian yang kedua, materi kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema OIM FIB UI 2025, yaitu A Shared Future, Building a Culture of Human Rights Through Dialogue and Action, serta pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan umum lainnya. Kemudian yang ketiga, lomba dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu penyisihan dan final akhir. Yang keempat, setiap pertandingan akan dipublikasikan melalui live stream YouTube. Yang kelima, kontingen akan dibagi menjadi 2 pool, yaitu pool A dan pool B. Masing-masing pool akan melaksanakan tahap penyisihan di hari yang sama sesuai dengan urutan masing-masing kontingen yang akan ditentukan melalui technical. Kemudian yang keenam, setiap kontingen akan dimasukkan ke dalam grup lain bersama LO untuk keperluan diskusi pada saat berlangsung perlombaan. Yang ketujuh, dari setiap pool akan diambil 3 kontingen yang memiliki skor tertinggi untuk kemudian bertanding kembali pada tahap final. Yang kedelapan, pada tahap final, pemenang perlombaan akan dipilih berdasarkan skor tertinggi dengan pembagian juara 1, juara 2, dan juara 3. Adapun pemenang perlombaan akan diumumkan pada saat grand closing FIB 2025. Kemudian selanjutnya, boleh Kanami. Oke, ini untuk lini masa pertama itu tanggal 13 September 2025. Peraturannya itu yang pertama, peserta telah mendaftar ulang di meja registrasi yang telah disediakan. 2, peserta wajib dalam waktu 15-20 menit di ruang pelaksanaan lomba sebelum lomba dimulai. 3, tahap penyisihan terdiri dari 3 babak. Yang pertama itu ada trivia. Trivia itu yang pertama soal berupa pertanyaan yang akan dibacakan oleh MC. 2, soal berjumlah 10 butir dengan 4 pilihan jawaban. 3, juru bicara setiap kontingen akan mewakili kelompok untuk memilih jawaban yang paling tepat. 4, juru bicara yang akan menjawab diperkenankan untuk menggunakan bel sebelum menjawab. 5, setiap jawaban benar bernilai 15 poin. 6 poin akan diberikan kepada peserta juru bicara atau juru bicara kontingen yang menekan bel tercepat dan mampu menjawab dengan benar. Babak kedua itu ada hangman. 1, soal berkaitan dengan tema OIM FIB UI 2025 dan akan ditayangkan melalui layar proyektor. 2, jumlah soal sebanyak untuk setiap kontingen. 3, peserta diminta untuk menebak rangkaian kata yang membentuk jawaban. 4, waktu yang untuk pekerjaan mengerjakan setiap soal adalah 2 menit. 5, setiap jawaban benar bernilai 15 poin. 6, apabila yang mati maka tidak akan ada pengurangan nilai. Babak 3, yang terakhir itu ada benar atau salah. 1, soal berupa pernyataan yang akan dibacakan oleh MC. 2, soal berjumlah 10 butir. 3, peserta diminta menentukan apakah pernyataan yang disampaikan benar atau salah. 4, yang akan jawab diperkenankan untuk menggunakan bel sebelum menjawab. 5, setiap jawaban benar bernilai 5 poin. 6, poin akan diberikan kepada peserta atau juru bicara kontingen yang menekan bel tercepat dan mampu menjawab dengan benar. Dan yang terakhir itu ada tahap final yang akan diselenggarakan pada Sabtu 27 September 2025. Dan untuk peraturannya itu sama kayak sebelumnya. Dan untuk babaknya itu ada 3, yaitu benar salah sama hang. Benar salah dan hangman udah dijelasin sebelumnya. Tapi ada satu lagi babak yang beda yaitu Jeopardy. Jadi Jeopardy itu pertanyaan kan ditampilkan melalui layar proyektor.
2 terdiri dari 5 kategori yang berkaitan dengan tema OIM-FIBUI 2025. 3 jumlah soal akan disesuaikan dengan jumlah kontingen yang mendaftar. 4 kontingen akan diminta untuk memilih salah satu kotak Jeopardy yang berisi pernyataan dan kemudian menjawabnya. 5 kontingen menjawab secara bergiliran sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. 6 jika kontingen tidak bisa menjawab pertanyaan yang belakang, maka pertanyaan tersebut dapat dilempar kepada kontingen lainnya. 7 batas menjawab setiap soal adalah 1 menit. Yang terakhir itu ada sistem penilaian. Yang pertama, sistem penilaian akan dihitung seiring berjalannya perlombaan. 2 peninjauan ulang dilakukan setelah perlombaan selesai dilaksanakan. 3 jawaban salah tidak mengurangi nilai. 4 tim yang memiliki jumlah nilai yang sama, seri, akan dipertandingkan kembali di babak tambahan, yaitu trivia quiz. 5 menang lomba kuis akan diumumkan saat sesi penutupan lomba. Untuk selanjutnya, dipersilakan. Selanjutnya dalam lomba debat, adapun penanggung jawabnya adalah Putri dan juga Almira yang sedang berhalangan untuk presentasi sehingga akan digantikan oleh saya dan rekan saya Syaila. Jadi lomba debat bahasa Indonesia dan debat Inggris IMFBUI 2025 merupakan dua ajang lomba yang bertujuan untuk menampilkan serta mengasah bakat IKM FIBUI dalam merangkai, mempertahankan, dan menyerang argumen secara verbal menggunakan argumen analitis, logis, kritis, dan kritis. Kedua kompetisi ini mengangkat tema besar yaitu HAM dengan sistem debat Asian Parliamentary Style. Keduanya berlangsung dalam beberapa babak dengan kurun waktu 3 minggu dan diselenggarakan secara hybrid, yaitu luring dan daring. Lebih detailnya, proses penyisihan dilakukan secara daring, begitu juga dengan semifinal serta proses quarter final, dan pada proses final itu akan dilaksanakan secara luring di Gedung 10 FIBUI. Kemudian selanjutnya, untuk ketentuan peserta sama saja seperti lomba sebelumnya, tetapi pada lomba debat ini, setiap tim terdiri dari 3 peserta, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya, untuk petunjuk pelaksanaan umum, yang pertama ada berkaitan dengan tim. Kedua lomba debat menggunakan sistem Asian Parliamentary yang melibatkan 2 tim yang masing-masing terdiri dari 3 mahasiswa dan saling berhadapan. Pembagian tim dan peran pembicara sebagai berikut. 1. Pihak pemerintah atau government yang mendukung dan mempertahankan mosi dan dengan berperan anggota sebagai berikut. Pertama, Perdana Menteri atau Prime Minister, first speaker, membuka perdebatan, mendefinisikan argumen-argumen selanjutnya. Yang kedua, Wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister, second speaker, membantah sanggahan yang dinyatakan oleh oposisi, menegaskan kembali klaim-klaim pemerintah, dan juga memberikan argumen lebih lanjut. Yang ketiga, Government Whip atau third speaker, membuat suatu permasalahan berdasarkan jawaban oposisi sebelumnya dan merangkum semua argumen pemerintah. Yang keempat, reply speaker, yaitu pembicara yang merangkum semua perdebatan yang telah terjadi, baik dari sisi positif maupun negatifnya, dari sudut pandang pemerintah tentunya. Dan untuk debat bahasa Inggris, reply speaker hanya boleh diisi oleh pembicara pertama ataupun pembicara kedua, tidak boleh pembicara ketiga. Lanjut, untuk pihak oposisi atau opposition, adalah pihak yang membantah dan menegaskan mosi, di mana anggota berperan sebagai berikut. Yang pertama, ketua organisasi atau leader of opposition, first speaker, bertanggung jawab secara langsung terhadap argumen-argumen pemerintah dengan memberikan konfrontasi langsung dan argumen lebih lanjut. Ia bisa mempertanyakan mosi jika diperlukan ataupun jika mosi tidak didefinisikan sebelumnya. Yang kedua, Wakil Ketua Oposisi atau Deputy Leader of Opposition, second speaker, membantah argumen yang dikeluarkan WPM, menegaskan kembali argumen oposisi dan menguatkan argumen. Kemudian yang ketiga, Opposition Whip atau third speaker, membuat suatu permasalahan isu berdasarkan jawaban dari pemerintah dan merangkum segala argumen oposisi. Reply speaker seperti sebelumnya dilakukan untuk merangkum semua perdebatan dari sudut pandang positif maupun negatif dan tidak boleh dilakukan oleh pembicara ketiga atau third speaker. Hanya boleh dilakukan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Selanjutnya, yaitu yang kedua tentang pidato. Jadi setiap pembicara dalam pidato konstruktif
atau constructive speech diberikan waktu 6 menit 25 detik untuk debat bahasa Indonesia dan 6 menit 35 detik untuk debat bahasa Inggris. Adapun reply speech dilakukan oleh salah satu anggota dari setiap tim yang tadi yaitu tidak boleh dilakukan oleh pembicara satu atau dua. Harus dilakukan oleh pembicara satu atau dua, tidak boleh pembicara ketiga. Untuk pihak pemerintah, PM ataupun WPM. Dan untuk pihak oposisi, LO atau DPL. Dengan durasi 3 menit 10 detik untuk debat bahasa Indonesia dan 3 menit 20 detik untuk Inggris. Pembicara-pembicara urutannya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama Perdana Menteri, kedua Ketua Oposisi, ketiga Wakil Perdana Menteri, 4 Wakil Ketua Oposisi, 5 Government Whip, 6 Opposition Whip, dan 7 pidato jawaban oposisi, dan yang terakhir adalah pidato jawaban pemerintah. Selanjutnya adalah POI atau Point of Information. Yang pertama, selama sesi pidato konstruktif atau constructive speech, Point of Information dapat dilakukan oleh tim lawan setelah menit pertama hingga menit ke-6. Jadi pada menit pertama dan menit ke-6 itu tidak boleh memberikan POI. Pada poin yang kedua, para pembicara memiliki hak untuk menolak ataupun menerima POI yang diajukan oleh lawan. 3. POI tidak diizinkan pada menit pertama, yaitu 0 sampai 1 menit, dan menit terakhir 5 menit 30 detik sampai 6 menit hingga 35 detik. Yang merupakan protected minutes bagi pembicara untuk memberikan kesempatan bagi mereka dalam membuka dan menyimpulkan argumennya, sehingga tidak boleh diinterupsi dengan POI. 4. POI harus disampaikan dalam waktu maksimal 15 detik dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan trashing atau mengganggu konsentrasi lawan pembicara. Dan yang terakhir, tim yang melakukan trashing akan dikenakan pengurangan nilai. Pidato balasan atau reply speech. Pidato balasan adalah analisis perbandingan yang memihak mengulas kekuatan dan kelemahan argumen dari kedua belah pihak. Tujuan pidato ini adalah untuk memberikan penilaian mengapa timnya layak menang di mata juri. POI tidak diperbolehkan untuk diberikan selama POI tidak boleh diperbolehkan selama pidato balasan atau reply speech. Kemudian untuk format kompetisi, yang pertama, babak penyisihan, perempat final, dan semifinal kompetisi debat akan dilakukan secara daring melalui platform Zoom, dan babak final akan dilakukan secara offline, baik debat Inggris maupun debat Indonesia di auditorium gedung 10 FIB UI. 15 tim yang masing-masing mewakili himpunan akan dibagi menjadi 8 kelompok untuk babak penyisihan. Preliminary round, salah satu tim akan berhadapan dengan swing team apabila diperlukan, dan swing team ini akan disediakan oleh pihak penyelenggara. Setiap tim akan bertanding sekali dalam babak penyisihan dan babak tersebut akan berlangsung selama 1 hari. Jika jumlah peserta kurang dari 15 tim dan genap, maka tidak ada tim yang akan melawan swing team, tetapi jika ganjil maka akan disediakan swing team. Yang kelima, 8 tim dengan skor tertinggi akan maju ke babak perempat final, lalu 4 tim dengan skor tertinggi akan melanjutkan ke babak semifinal, dan penentuan pasangan pertandingan dilakukan dengan sistem poll paper berdasarkan peringkat tim. 2 tim pemenang akan maju ke babak final, sementara 2 tim yang kalah akan merebutkan posisi ketiga. Yang keenam, peringkat tim dalam setiap babak ditentukan oleh poin kemenangan atau victory point, margin, dan juga skor yang diperoleh. Penjelasan mengenai sistem debat, pengundian ronde preliminary, dan jadwal pertandingan akan diumumkan pada technical meeting atau TM. Yang ke-8, mosi akan diberitahukan saat lomba, maksudnya impromptu, jadi mosi tidak diberitahukan H-min sekian, tetapi pada saat itu juga. Yang ke-9, terdapat penilaian atau penghargaan berupa sertifikat dan dalam bentuk soft copy untuk pembicara terbaik. Dan yang 10, keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, petunjuk teknis. Babak penyisihan final seperti tadi itu dilakukan online melalui Zoom, dan final dilakukan offline di gedung 10. Pada babak penyisihan perempat final dan semifinal, setiap tim akan diundang ke ruang debat masing-masing dengan link ruang debat yang diberikan oleh LO atau staff. Kedua lomba debat akan menggunakan sistem impromptu motions, yaitu diberikan secara langsung pada saat lomba akan berlangsung, tidak pada H-min sekian. 5, panitia akan menentukan tema mosi yang akan digunakan pada hari H, yaitu bergandengan dengan HAM. Tim yang bertanding akan melakukan preferensi mosi untuk menentukan topik yang akan diperdebatkan. Setiap tim akan diberikan waktu 2 menit untuk memilih mosi. Kemudian untuk para pembicara baik debat Indo maupun debat Inggris akan diberikan waktu 30 menit untuk motion building atau membangun argumen
yang akan disampaikan pada saat pidato. Dan yang terakhir, peserta harus masuk ke dalam ruangan paling lambat 15 menit sebelum lomba dimulai. Petunjuk penggunaan Zoom di babak penyisihan, quarter final, dan semifinal. Peserta yang memiliki akun Google dan mengunduh aplikasi Zoom di laptop serta ponsel masing-masing sesuai tautan yang tertera. Yang kedua, pengumuman terkait ruangan, posisi, dan juri akan disampaikan melalui tabulasi atau tautan pribadi. Yang ketiga, peserta masuk ke ruang utama Zoom menggunakan akun Google mereka. Yang keempat, peserta harus mengganti nama tampilan Zoom sesuai dengan aturan penamaan BR, ditambah nomor breakout room, posisi, nama lengkap sesuai tabulasi. Contoh peserta BR1, G. Muhammad Raihan, dan BR1, O. Aurelia Maria. Contoh juri BR1, Juri Samudra Iskandar. Semua elemen ini dipisahkan dengan spasi, bukan dengan tanda baca lain seperti koma, garis bawah, dan lain-lain. 5. Pengumuman motion akan disampaikan secara lisan oleh juri utama melalui fitur share screen. Yang keenam, peserta akan masuk ke breakout room untuk case building sesuai undangan dari host. Yang ketujuh, peserta diberikan waktu untuk case building, mereka diizinkan menyalakan mikrofon dan diwajibkan menyalakan kamera selama penyusunan kasus. Case building hanya boleh dilakukan melalui Zoom. Yang kedelapan, setelah case building selesai, host akan mengundang peserta untuk masuk ke breakout room untuk pertandingan. Yang kesembilan, selama debat, peserta harus selalu menyalakan kamera dan mematikan mikrofon jika bukan giliran berbicara. Jika ada masalah dengan koneksi internet, peserta diperkenankan boleh tidak menyalakan kamera. Yang ke-10, setelah debat selesai, peserta dapat menekan tombol leave room di kanan bawah, pilih leave break room bukan leave meeting. Peserta diminta menunggu di ruang utama Zoom hingga dipanggil oleh chief adjudicator. Yang ke-11, adjudicator dapat keluar dari breakout room dan memanggil tim kembali untuk mendengarkan verbal adjudication atau keputusan juri. Jika peserta tidak muncul, adjudicator dapat meminta LO untuk memanggil mereka. Peserta dapat kembali ke breakout room dengan menekan tombol breakout room dan memilih join breakout room. 12. Setelah mendengarkan verbal adjudication, peserta dapat keluar dari ruang Zoom dan bersiap mengulangi prosedur ini dari awal untuk ronde berikutnya. Peraturan lomba. 1. Setiap tim harus mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri pertemuan teknis. Bisa diwakilkan oleh ketua kontingen dari jurusan yang sama atau anggota lain dari jurusan yang sama. Yang kedua, setiap tim diwajibkan untuk mengikuti dummy round atau sesi uji coba daring sebelum lomba dimulai. Informasi terkait jadwal dummy round akan disampaikan saat technical meeting. Yang ketiga, saat hari pelaksanaan hari H, setiap tim harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar kehadiran yang disediakan oleh panitia dalam bentuk Google Form. Yang keempat, peserta yang terlambat lebih dari 15-30 menit akan mendapatkan pengurangan poin berdasarkan berapa lama ia terlambat. Kelima, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang terlambat lebih dari 30 menit dari jadwal yang ditentukan pada hari H tanpa alasan yang jelas dari pihak kontingen. Yang keenam, jika anggota tim yang bersangkutan benar-benar berhalangan hadir pada saat babak penyisihan karena alasan akademis atau force major, dapat digantikan oleh mahasiswa aktif sejurusannya atau rekan satu timnya boleh melakukan double role. Yang ketujuh, pergantian anggota tim hanya diperbolehkan dalam babak penyisihan untuk satu anggota saja. Jika dua anggota tidak dapat hadir akan didiskualifikasi kecuali ada alasan akademis atau force major dengan bukti yang kuat, maka dapat digantikan oleh rekan satu jurusan. Namun sebagaimana yang sudah dijelaskan, tim harus tetap konsisten dari babak preliminary hingga final. Yang ke-8, pergantian anggota tim karena alasan akademik harus diinformasikan kepada panitia divisi LO maksimal H1 atau H24 jam sebelum berjalannya acara kompetisi debat. Jika tidak, maka tim harus melakukan double role atau didiskualifikasi jika hanya ada satu anggota yang dapat hadir. 9. Penggantian anggota tim karena alasan force major seperti kecelakaan, berduka, dan seterusnya diperkenankan untuk diganti oleh mahasiswa lain dengan menginformasikan kepada panitia divisi LO maksimal 1 jam sebelum berjalannya acara kompetisi debat. Yang ke-10, nama anggota tim yang bertanding harus sesuai dengan nama yang telah didaftarkan dalam registrasi, kecuali salah satunya digantikan seperti yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya. Peraturan 11, anggota tim dari awal penyisihan debat hingga final harus sama, kecuali dengan alasan akademik atau force major seperti yang telah disebutkan.
Yang ke-12, apabila pada babak penyisian terdapat anggota tim yang melakukan double roll, maka pada babak semifinal dan final diperkenankan untuk melengkapi anggota timnya kembali sesuai dengan nama yang terdaftar dalam registrasi. Double roll tetap berlaku selama quarter final, semifinal, dan final dengan alasan yang dapat diterima oleh pihak panitia, yakni alasan akademis dan force major. Yang ke-13, selama quarter final, semifinal, dan final tidak diperkenankan mengganti anggota tim. Yang ke-14, pergantian anggota saat kompetisi sedang berlangsung tidak diizinkan. Yang ke-15, apabila terdapat salah satu kontingen yang berhalangan hadir karena alasan akademik atau force major pada babak final, terdapat dua opsi, yakni double roll jika hanya salah satu peserta yang berhalangan hadir, atau opsi tunda match dengan syarat terdapat persetujuan dari pihak lawan. Yang ke-16, tim yang tidak menghadiri salah satu ronde akan mendapatkan FPI 0 dan margin -3 pada ronde tersebut. Peraturan ini berlaku akumulatif. Yang ke-17, margin merupakan selisih skor kedua tim yang juga merupakan keketatan debat. 18, jika terdapat tim yang memiliki victory point yang sama, maka peringkat akhir klasemen akan memperhatikan margin. Apabila margin kedua tim tetap sama, maka peringkat akan ditentukan oleh skor tiap tim. Terakhir, jika tim yang lolos babak preliminary akan didiskualifikasi pada quarter final karena anggota tim yang tidak lengkap hanya satu yang dapat hadir atau seluruh anggota yang tidak dapat hadir. Maka tim yang pada peringkat ke-9 berhak untuk maju ke babak quarter final, dan seterusnya. Sistem penilaian. Sistem ini dinilai oleh sebuah panel adjudicator yang berjumlah ganjil dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama, meter 40% berkaitan dengan substansi dari debat, argumen yang diajukan, bukti yang disajikan, penalaran logis, dan cara menyampaikan argumen. Yang kedua, manner 40%, gaya penyampaian, kemampuan persuasif, dan tindakan peserta. Yang terakhir, metode 24%, respon dinamis dalam debat, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip debat. Juara 1, juara 2, dan juara 3 akan memperoleh penghargaan dan hadiah berupa uang tunai yang akan diumumkan pada grand closing OIM FIB UI 2025. Sekian dari non-PKM, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia sudah presentasikan safari himpunan ini. Dan sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh akan dilanjutkan dengan agenda tanya jawab. Untuk para perwakilan himpunan yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan on mic. Baik, bagaimana? Baik, Boleh dari izin. Kak, diperbolehkan. Baik, terima kasih kepada panitia OIM FIB 2025. Saya izin bertanya mengenai pendaftaran. Nah, kan tadi kalau misalkan biaya kita kan udah 425 itu udah semua lomba baik PKM dan non PKM. Nah, mungkin kalau misalkan dari himpunan saya contoh jika misalkan baru kayak dua lomba gitu, kayak contoh baru kuis sama PKM AI. Nah, itu kan masih dua nih. Nah, nanti kalau misalkan sebelum batas waktu yang ditentukan kayak apakah kita masih bisa menambah lomba gitu atau gimana? Jadi kayak nanti pas dekat-dekat deadline baru kita nambah kayak 5 lomba lagi gitu. Itu diperbolehkan atau tidak? Jika Terima kasih. belum, oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika dari saya izin jawab, jika memang belum melewati batas deadline, maka diperbolehkan untuk menambahi lomba, tetap dan diharapkan untuk tetap mengisi pendaftaran lomba sebelum mendekati deadline, sebelum deadline. Berarti tetap ngisi formnya gitu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan coba untuk menanyakan satu-satu. Untuk dari Komafil, ada yang mau ditanyakan? Oke, dilanjutkan. Untuk dari Himaja, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih belum jelas? Untuk kalau gitu lanjut. Untuk Huarang, ada yang mau ditanyakan? Untuk dari Gaba, ada yang masih mau ditanyakan? Dari Kasla, ada yang masih mau ditanyakan? Dari Kasla? Dari Ikmi, ada yang masih mau ditanyakan? Dari Ikseda, ada yang masih mau ditanyakan? Jauh ini belum ada, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ikseda. Dari Iksi, ada yang mau ditanyakan? Dari Imasip, ada yang mau ditanyakan? Dari Kama, ada yang mau ditanyakan? Dari KMSJ, ada yang mau ditanyakan? Halo, sorry. Gue dari KMSC. Izin Baik, tanya, setelah gue lihat RKB kalian yang tadi kalian kirim, yang QR itu, eh gue masih agak keberatan ya, dari KMSC agak keberatan, soalnya KMSC juga udah bikin RAB himpunan, dan itu juga udah dipres-presin juga buat pengeluaran dan pemasukan. Dan ini gue keberatannya itu di biaya pendaftarannya itu kenapa harus naik gitu. Dan urgensi untuk kenaikan itu kenapa gitu? Boleh dijawab? oke baik.
Saya izin jawab dari kami sendiri itu urgensinya pertama karena kita kita ada kolaborasi juga dari kompetisi Olimut di mana kita membutuhkan dana untuk dana tambahan di mana dana tersebut itu bisa digunakan. Di mana di situ juga menambah RAB kita juga dan selain itu kita juga ada hadiah untuk menutupi hadiah juga. Seperti yang bisa dilihat di RAB, alokasi dana untuk registrasi IMA itu dialokasikan untuk hadiah lomba, di mana untuk yang acara tersebut itu merupakan, di mana untuk hadiah itu sendiri, di mana itu untuk hadiah itu sendiri, untuk hadiah itu sendiri, itu cukup membantu kita dari biaya registrasi HIMA sehingga kita bisa untuk mengepres budget kita juga. Dan satu tambahan lagi, kita juga nggak ada denda untuk per mata lomba pada tahun ini, maka dari itu kami coba untuk naikkan biaya registrasi. Dan sebagai timbal baliknya, untuk hadiahnya kita ada yang ditambahkan baik dari tahun lalu, yaitu dari PKM dan juga dari non-PKM. Dan penambahan fasilitas juga. Apakah menjawab? Sebelumnya ini udah ada persetujuan sama hima-hima lain terkait kenaikan harga biaya pendaftaran belum? Dari kami sendiri, kami sudah melakukan audiensi, kami sudah melakukan polling lebih tepatnya di grup Keilmuan Share, yaitu di grup yang saya berikan link Zoom-nya, di mana situ saya bertanya tentang uh, kisaran sanggupan yang kisaran sanggupan yang bisa di kisaran yang bisa disanggupi Hima untuk membayar biaya pendaftaran, yaitu sekitar 400 sampai 425 ribu, uh, disetujui oleh 12 perwakilan Hima di 12 anggota, dari 20 anggota mengecualikan dari BPHKKB dan saya sendiri. Dari 12 dari 20. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Selanjutnya untuk SKS, ada yang mau ditanyakan? Dari IKAPSIS, ada yang mau ditanyakan? Dari IMSI, ada yang mau ditanyakan? Dari ISJ, ada yang mau ditanyakan?
Baik, kalau nggak ada yang bertanya, maka dari kami akan memberikan waktu sampai 14.50. Jika tidak ada pertanyaan, maka kami akan menyelesaikan safari liburan ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.50, maka sesi safari himpunan cukup sampai di sini saja, dan jika ada pertanyaan lanjutan, maka boleh ditanyakan langsung di grup Keilmuan Share, ataupun juga bisa japri ke saya. Eh, bisa japri ke saya, dan kami akan mengirimkan untuk link formulir pendaftarannya setelah sesi safari himpunan ini. Dan untuk semua peserta diperbolehkan untuk leave Zoom meeting ini. Terima kasih atas kehadiran kalian dan sampai berjumpa nanti di OIMO FBUI 2025. Dan tambahan untuk bidang PKM dan non-PKM jangan keluar dulu.
Recording stopped.